Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, khususnya teman-teman di Auto 2000 Banjarmasin, alhamdulillah kita semua pada waktu di antara zuhur dan asar ini, atau tepatnya beberapa saat setelah masuk waktu zuhur, kita bisa bersama-sama duduk cari ilmu, duduk cari ilmu, mencari kekayaan yang paling tinggi, kekayaan yang paling tinggi. Kadang-kadang definisi kekayaan itu yang kita rancu. Seringkali kita merendahkan diri kita sendiri dengan mendefinisikan kekayaan itu adalah sejumlah angka yang ada di saldo, atau ada di dompet, atau ada di tabungan, atau ada dimanapun. Ya, kita anggap itu kekayaan. Padahal kita lihat seorang yang menghibur orang lain dengan candaannya, maka candaannya itu pun dikasih angka. Betul ya, candaannya dikasih angka. Dan sekali dia dalam tanda kutip humor melawak, sekali dia tampil dikasih angka, misal ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, tergantung kelasnya. Berarti candaannya ini bukan angka. Ya, bukan angka, bukan duit, tapi dinilai dengan duit. Jadi duit hanya alat untuk mengukur, oh itu nilainya sekian, nilainya sekian. Kalau kita kumpulkan duit banyak, kita menganggap kita punya kekayaan yang banyak. Ternyata seorang pelawak, dia punya kekayaan yang unlimited, karena setiap saat dia bisa melawak dan menghibur siapapun. Baru sedikit saja dikasih angka, hasilnya udah luar biasa. Begitu pula dengan ilmu. Ya, ilmu. Ada beberapa orang yang punya ilmu tentang akhirat, ilmu tentang dunia. Tiba-tiba dia punya harta yang sangat banyak, duitnya sangat banyak. Orang bingung. Yai, Ustadz, kerjanya apa? Kok duitnya banyak? Ustadznya sama kiainya jawab, saya nggak cari harta, saya cari ilmu. Kok bisa cari ilmu duitnya banyak? Ya mohon maaf, saya konsultan orang-orang kaya. Orang-orang kaya yang pada stres konsultasinya sama saya. Nah, karena mereka duitnya banyak, mereka menganggap duit itu tidak berarti. Pikiran yang tenang itu mahal, sehingga mereka memberikan hartanya yang nggak berarti itu kepada saya. Sementara buat saya ilmu itu sangat berarti. Jadi kekayaan sejati itu sebetulnya intelektual, ya ilmu, ilmu. Tapi ilmu yang bagaimana? Ilmu yang membawa kita bisa sampai ke surga. Bukan ilmu yang berhenti bahagianya cuma tahun ini, tahun depan, enggak. Ya, bukan ilmu yang dipakai sesaat, tapi ilmu yang bisa mengantarkan kita dimanapun dan kapanpun kita berada, kita bahagia, kita sukses. Dan alhamdulillah ilmu itu dijual murah, tanpa membayar. Bahkan Allah mengirim utusannya yang paling mulia, disebut Ar-Rasul, ya, utusan Allah yang paling mulia, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyebarluaskannya dan mengajarkannya cara agar seseorang itu di dunianya enak dan nanti sampai ke surga. Utusannya Allah ini pun baginda Muhammad SAW sudah dikirim untuk survei. Ya, dikirim untuk survei. Survei apa? Survei lokasi.
Jadi biar kita ini nggak ragu dan biar menjelaskannya itu lebih jelas, maka utusannya survei lokasi. Lokasi apa yang disurvei? Alam barzah disurvei, mahsyar disurvei, sampai surga disurvei, sampai neraka disurvei, sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Udah lengkap ini, semua ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Setelah itu beliau kembali ke bumi menjelaskan, caranya selamat begini loh. Caranya selamat begini loh. Dan ternyata caranya selamat itu bukan kebanyakan mikir, tapi banyak aksi yang manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, modalnya apa? Modalnya ada satu kata yang itu kalau kita butuh satu kata itu, apapun yang kita punya siap dikorbankan untuk mendapatkannya, yaitu waktu. Satu kata namanya waktu. Saya mau nanya nih, kalau misalnya jam 5 sore nanti antum meninggal dunia, insya Allah nggak terjadi. Insya Allah panjang umur semua ya, sehat wal afiat. Misal nih malaikat Israil alaihissalam berbaik hati ngasih tahu, nanti sore jam 5 kamu meninggal dunia fulan. Kebetulan Anda punya uang 200 triliun. Terus ngajak negosiasi malaikat. Malaikat, tunda seminggu, uang saya semua saya ambil, saya berikan. Kalau malaikatnya boleh ngajak negosiasi, kira-kira siap nggak kita korbankan uang 200T, 300T untuk nambah hidup seminggu? Siap ya? Berarti harganya waktu seminggu ini berapa tadi? Masya Allah. Mahal ya? Saya ambil contoh yang paling sederhana. Di rumah sakit, dipasangin alat macam-macam. Sakit. Kalau alatnya nanti nggak dipasang, pasiennya diperkirakan dalam waktu hitungan hari bisa meninggal dunia. Ini menurut ilmu medis. Akhirnya keluarganya ditanya, mau nggak berjuang mempertahankan pasien? Berapa biayanya? 1 hari 200 juta. Kebetulan keluarganya punya duit. Mau nggak bayar 200 juta 1 hari? Mau. Ya, demi apa? Demi suaminya atau istrinya atau anaknya atau siapa anggota kerabatnya, biar bisa bertahan hidup, syukur-syukur sembuh dan sehat. Rela. Itu yang dibeli apa sebetulnya? Waktu. Dan mohon maaf, Anda kerja di Auto 2000, entah waktu Anda dibayar berapa. Betul ya? Anda kerja di kantor manapun, entah waktu Anda dibayar berapa. Wallahu a'lam. Setinggi apapun bayarannya, itu masih sangat sedikit, ya. Karena nilai waktu itu luar biasa. Mau kerja dimanapun 1 jam dibayar 2 miliar itu sangat kecil. Karena tadi kalau sumber 200 triliun pun akan dilakukan demi hidup. Berarti nilai waktu ini nggak bisa ditukar dengan duit, nggak bisa. Maka begitu kita dalam bekerja, itu hitungannya adalah angka duit, saat itulah kita menjadi manusia yang paling merugi. Yang paling merugi. Orientasinya cuman al-fulusu, wal duitu, iya, dan kawan-kawannya, rugi. Tapi beda dengan orang yang udah punya konsep gimana manfaatkan waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihat. Pokoknya konsepnya, kamu nggak akan rugi terhadap waktumu kalau iman dan amal soleh. Dia kerja di Auto 2000, nggak peduli gajinya berapa. Yang penting saya kerja jujur, saya berarti beriman, saya beramal soleh. Nanti Allah akan menjadikan waktu saya itu barokah. Nanti Allah akan beri saya rezeki dari arah yang nggak terduga. Karena siapa bertakwa, yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya nggak hitung-hitungan angka bukan urusan saya. Rezeki saya bukan angka ini, rezeki saya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting detik demi detik saya kelola gimana caranya illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di sini saya gimana beriman dan beramal soleh, mulai memanage waktunya. Masya Allah. Yang lain jam istirahat sibuk, cuman mikir perut. Cuman mikir perut, bukan nggak boleh mikir perut. Yang namanya istirahat juga mikir perut. Ya. Yang lain sibuk,
cuman mikir perut di kantor-kantor yang lain. Ternyata karyawan Auto 2000 Banjarmasin lain. Jam istirahat itu makannya mulai berpikir gimana makannya berjamaah. Masya Allah. Duduk bareng. Yuk sunnah Nabi nih makan berjamaah. Jangan makan sendiri. Bahkan comot-comotan. Kita apa daging bawa sini? Iya. Mulai asik. Kita apa tempe bawa sini gitu ya. Wah, ada kekeluargaan yang luar biasa. Itu kan harganya mahal gitu. Harganya mahal. Bisa menemukan rasa kekeluargaan. Setelah itu disempatkan waktunya, kalau sholat udah pasti nggak usah dibahas ya. Disempatkan waktunya 5 menit buka Al-Quran. Saya mau baca Al-Quran, walaupun cuma setengah lembar. Ya, sempatkan waktunya 10 menit saya mau tidur. Karena tidur di waktu zuhur atau sebelum zuhur itu ya, itu khairullah sesaat saja, itu disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu akan menimbulkan energi yang luar biasa. Sampai di luar negeri, itu dibuat program khusus oleh beberapa perusahaan, diwajibkan semua karyawan tidur berjamaah. Nah, entah kalau di sini ya. Nah, tidur berjamaah, disiapkan ruangan di luar negeri, benar ini, nanti baca itu ya. Satu gedung khusus, satu lantai untuk semua karyawan tidur di jam kailulah, jam zuhur itu ya. Hasilnya apa? Perusahaan itu ternyata melejit pesat. Karyawannya jadi energi karena ada rahasia tidur sesaat sebelum zuhur ataupun setelah zuhur. Itu namanya nap sleep atau apa itu ya. Saya nggak lupa istilah Inggrisnya, saya nggak paham Inggris, taunya paham Arab titik-titik ya, qailullah gitu ya. Ya, tidur singkat gitu. Oh, kemudian ternyata bisa tidur singkat, ternyata bisa sholat berjamaah, ternyata bisa baca Al-Quran, ternyata bisa makan. Berkah betul ini 1 jamnya ya, berkah luar biasa. Oh, saya akan sempatkan menyapa keluarga saya di rumah. Masya Allah, 5 menit video call. Halo, Masya Allah. Namanya misalnya Fulanah, gimana kabarnya? Jangan dipanggil sayang terus, nanti nggak laku kata sayangnya nih. Fulanah. Nah, besoknya tiba-tiba, sayang, ada apa mas? Tumben, kangen. Oh, lain rasanya. Di sini rasanya kurang indah tanpa menatap wajahmu, walaupun hanya sesaat. Karena yang kulihat wajah model begini loh. Tunjukkan wajah teman-teman yang nggak jelas itu ya. Ini kan wajahmu kan yang paling cantik. 5 menit tapi sangat berkualitas. Ternyata jam istirahat yang 1 jam itu dia kelola dengan iman dan amal soleh. Jadinya sesuatu yang luar biasa. Sehingga dia begitu mulai kerja lagi, energinya lain. Berbeda, ada barokahnya. Tapi coba cek jam istirahat antum selama ini. Apakah teratur begitu? Jawabannya mungkin belum. Ya mungkin belum. Kenapa? Karena kita tidak mengatur waktu kita. Manajemen waktu kita tidak kita atur. Padahal manajemen kantor ini kita atur dengan bagus, tapi untuk hidup kita sendiri kenapa tidak kita atur? Mengelola waktu. Pagi, Masya Allah. Banyak orang itu kerja, semangat ke kantor luar biasa, tapi semangat sholat berjamaahnya biasa-biasa. Sehingga awal pagi dia nggak pernah sholat subuh berjamaah. Nggak bisa ke masjid, bukan jadi alasan, ya nggak usah ke masjid, jadikan rumahmu masjid. Ya, jadikan rumahmu masjid. Maksudnya berjamaah di masjid, kalau nggak bisa di luar. Istrinya diajak jamaah, anaknya diajak jamaah, yang di rumah siapapun, ada kakak, ada adik, ada orang tua, ayo berjamaah, sholat berjamaah. Setelah itu sebentar saja zikir pagi, minimal baca sholawat 10 kali di pagi hari, nanti sore baca 10 kali, 10 di pagi hari, 10 di sore hari. Hasilnya apa? Siapa baca sholawat 10 di pagi hari, 10 di sore hari, dijamin dapat syafaat. Syafaat itu artinya apa ya? Pertolongan. Dapat pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau hidupnya ditolong Nabi, kira-kira susah atau nggak susah? Nggak susah. Selalu ada pertolongan di antara pagi dan sore. Ya, contohnya saya hari ini. Boleh ya? Contoh saya hari ini. Ini ajib betul. Saya udah niatin dari kemarin. Ada janjian? Nggak ada kan? Niat saya cuma satu, menyenangkan beliau. Dan saya suka ilmu, dan beliau suka ilmu. Sampai kapan, Beb, ini? Besok aja buat pengajian. Besok, sedikit orang, nggak butuh orang banyak. Nah, ini kan subscriber 911.000 kan lumayan. Mungkin udah naik. Ya, mungkin udah naik. Jadi nggak butuh orang, Pak. Banyak. Sendiri pun akan jadi banyak. Belum lagi di sini jin-jin, malaikat-malaikat, arwah kaum muslimin yang ikut ini cari
ilmu, kita nggak ngerti. Kita di sini ini yang live streaming bukan cuma YouTube. Ya, alam barzah juga live streaming, alamnya aulia juga live streaming. Yang dengarkan bukan cuma di sini, minal masyriq ilal maghrib. Telinganya orang-orang soleh itu menjangkaunya jauh. Telinganya jin aja bisa jauh, apalagi telinganya orang-orang soleh. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, aku akan menjadi tangannya, dengan itu dia memegang, dan seterusnya dan seterusnya. Beda nih telinga kalau ya sudah manusianya berubah mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bilang sama beliau, siap besok insya Allah. Maka pagi-pagi kemarin saya udah ngomong sama teman saya besok pagi mau sarapan di rumahmu. Ditanya kapan Beb? Besok pagi aja sarapannya di rumahmu. Insya Allah siapin ya sarapan. Jam 7 pagi udah saya kirim voice. Assalamualaikum, Masya Allah, kami fuqara wal masakin, kelaparan butuh makan, please help me. Padahal saya di hotel ada sarapan gitu ya, ada sarapan, cuman saya pengen ngerjain teman saya biar seneng gitu. Sudah siap Beb? Wah, meluncur bentar lagi. Ya, meluncur mau naik apa nih ya? Mobil nggak ada di Banjarmasin, nggak ada mobil di Martapura. Udah saya bilang sama Zaki itu, akhirnya Zaki dari Bandung itu, orang Banjar tapi di Bandung. Ya, namanya apa itu? Banjar, Bandung ya. Hah? Kalau Solo itu pada di Jawa Tengah Banjar Solo atau Jarwo, Banjar Jowo. Nah, itu apa itu? Masuk Dungwo, ya tidak bisa juga ya, Dungjar gitu ya, kurang enak ya. Istilahnya apa? Silahkan dibuat. Nah, akhirnya Zaki coba pakai Grab. Ini alamatnya di sini. Turun ke bawah. Udah saya duduk sebentar cari Grab. Ternyata GM-nya Davam Hotel lihat saya, mau kemana Beb? Mau check out pagi, mau tempatnya teman. Ada mobil. Itu lagi pesan Grab. Mobil banyak di sini, ada taksi dan lain sebagainya. Saya kan orang kaya, mobilnya banyak. Kan Grab itu tinggal pilih kan jumlahnya unlimited, betul ya? Iya, nggak kurang-kurang mau mobil. Rumah juga banyak di Banjar, tinggal jumlah hotelnya berapa itu rumah saya. Plus lagi rumah teman. Jadi nggak usah takut nggak punya rumah. Orang kalau punya teman banyak itu enak, alhamdulillah barokah. Subhanallah. GM-nya karena juga jamaah YouTube. Ya, jamaah YouTube biasa ngaji di YouTube, Bib, biar kami siapkan saja mobil dari hotel. Oh, alhamdulillah, itu yang kami harapkan gitu ya. Ya jangan sok gengsian, kalau ada rezeki dari Allah ya langsung disambut. Kadang orang tuh dikasih rezeki pakai gengsi, nggak minta kok dikasih, ya jangan nolak. Begitu ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau butuh ya kamu manfaatkan, nggak butuh ya nanti serahkan orang yang membutuhkan. Udah. Dalam kondisi nunggu mobil disiapkan, subhanallah. Saya punya murid almarhum meninggal kurang lebih 6 bulan yang lalu. Nah, sejak beliau meninggal, Pak Syamsul Hadi, dosen di Jogja, beliau meninggal itu istri dan anak-anaknya belum ke majelis lagi. Ini sahabat dan murid saya. Ya, belum ke majelis lagi. Kenapa? Karena istrinya nggak kuat masuk majelis saya, teringat suaminya. Ya, setiap sudut di majelis itu mengingatkan pada suaminya. Jadi hatinya itu masih belum mampu gitu. Jogja itu. Nah, kok subhanallah tiba-tiba tadi ada di hotel. Habib langsung nangis. Ya langsung nangis. Ya Allah, di Solo nggak kuat mau ketemu, dipaksa sama Allah ketemu di sini. Dijanjikan sama langit ketemu di hotel di Banjarmasin, di Martapura. Subhanallah, akhirnya di Jumat bawa anak-anaknya hadir majelis, siap insya Allah. Udah naiklah kita mau mobil ya, naik mobil. Ini kan berkah atau nggak berkah ini? Berkah. Ternyata saya nggak sempat pinjem mobil, nggak cari mobil, sama Allah dipinjemin mobil gratis. Sampai rumah teman saya, tadinya cuma pengen ngicipin roti jaring sedikit, ternyata roti jaring itu dia menjaring kawan-kawannya. Oh iya betul. Roti jaring itu menjaring kawannya. Tiba-tiba ada sop, ada macam-macam, ada. Saya minta roti jaring, tapi ternyata roti jaring ini dikirim sama Allah, jaring kawan-kawanmu. Maka makanan yang lain pun muncul. Subhanallah. Setelah itu saya mau ke auto 2000 gitu kan ya. Saya istirahat di rumah teman saya janjikan hari ini di rumah kamu gitu. Nah, di rumah teman saya
nanti mau naik apa gitu. Tiba-tiba Zaki bilang, Beb, udah dikasih kunci mobil. Masya Allah, kuncinya udah dikasih kan. Berarti mobilnya juga dipinjamkan maksudnya. Mobilnya dipinjamkan. Udah saya setirin, saya setir sendiri ke sini. Sampai di sini, ya, saya duduk, nggak mikir dapat kopi, dapat air. Subhanallah, belum ngomong kopi disiapkan. Yang lain nggak dapat, sorry bro ya. Cuman kami berdua ini memang ada perbedaan di antara kita. Paham ya? Nah, ternyata Allah nolong saya. Kenapa? Tadi pagi saya baca sholawat 10 kali. Baca sholawat pagi, nggak saya tinggalkan insya Allah. Pagi sholawat 10 kali. Nanti sore sholawat 10 kali. Dikunci 10-10. Di antara dua ini dijamin, ditolong oleh Nabi Muhammad SAW. Syafaat dunia sebelum akhirat. Enak atau enggak enak? Enak. Tapi memanage waktu sesaat ini loh, pagi. Sempatkan zikir, sempatkan duduk, sempatkan sholawat, sempatkan baca zikir pagi. Kok beratnya luar biasa. Kita sibuk dengan yang lain, cek WA yang nggak ada manfaatnya, pesan masuk dari siapa, ini yang belum dijawab siapa, ini. Ruwetnya luar biasa, sampai jarinya pegel gitu ya. Padahal semua pada nagih utang, belum kamu bayar ya, belum bayar gitu ya. Sudah dilihat semuanya, beritanya nggak enak kan hati itu dilihat tiap pagi. Lihatnya nanti saja ya. Kalau udah kenyang, pikiran udah tenang, silahkan kamu akan aku hadapi nanti saja. Ini pagi berangkat ke kantor misalnya, ya sampai di kantor minta izin sama beliau nih. Kalau waktunya luang, minta izin 5-10 menit untuk sholat duha. Jangan kemudian mencuri waktu, nggak boleh. Karena jam 8 ke atas sudah jam kan kantor, kecuali datangnya sebelum jam 8. Masya Allah, sebelum jam 8 masih belum waktunya mulai kerja misalnya ya. Masuk kantor, biar kantornya barokah. Masya Allah, gelar sejadah. Nggak di musola, kejauhan musolanya ya. Di depan situ kan masih tutupan tuh ya. Gelar sejadah samping mobil. Kan antum semua ini jualan mobil, tapi belum punya mobilnya. Betul kan ya? Itu yang mahal-mahal tuh, belum kan? Sampingnya mobil, Allahu Akbar, sholat hajat sekalian. Allahumma, ya Allah, ini ya Allah. Tiap hari langsung dizikiri, disolawati ya. Ditirakati, dihajati. Masa nggak dapat ya? Insya Allah akan dapat ya, entah kapan ya. Tapi insya Allah dapat. Ini salah satu contoh, memanage waktu dalam kita bekerja. Ternyata kalau kita manage, semua waktu itu ibadah. Sehingga angka yang dikasih perusahaan itu nggak penting buat kita. Aku udah bahagia kok. Itu udah cukup. Kadang-kadang saya tuh heran. Mau kemana Pak? Eropa. Ngapain? Cari kebahagiaan. Ya Allah. Cari bahagia kok sampai Eropa. Kan ya mending jadi orang gila. Orang gila tuh nggak butuh kemana-mana sudah bahagia. Lah kok yang waras disuruh bahagia di tempat saja tidak bisa. Berarti tingkat kepandaiannya mengelola diri agar bahagia lebih hebat orang. Bukan saya ngomong ya. Bukan saya ngomong. Saya gini aja bahagia. Alhamdulillah. Nggak butuh kemana-mana. Dimanapun, di rumah, di kamar, di kursi, geletak dimanapun saya bahagia. Tadi pagi saya ngomong tuh ya. Dapat ilmu baru. Masya Allah. Menariknya ya. Jadi kalau ada orang stres, nangis itu tingkatannya stres, bukan gila. Orang gila nggak sempat nangis. Ya, orang gila itu nggak sempat nangis. Orang gila itu adanya apa? Ketawa-ketawa sendiri. Diem, nanti ketawa sendiri. Jadi kalau udah diem ketawa sendiri bilang gila. Betul ya? Nah, orang gila begitu. Artinya apa? Orang gila itu kan akalnya dicabut ya. Kemampuan berpikirnya dicabut. Kemampuan berpikirnya dicabut, tapi kebahagiaannya nggak dicabut sama Allah Ta'ala. Kebahagiaannya nggak dicabut, tetap dibuat bahagia. Nah kita ini waras, akalnya ada. Nah kok bahagia nggak bisa? Aneh atau nggak aneh itu? Wah aneh. Ya, saya sampaikan tadi pagi teman saya motornya hilang di Jawa Timur sana. WA, Bib, motor saya hilang, dicuri. Terus saya habis itu jawabnya di ceramah. Teman saya di sana motornya hilang. Dengarkan. Itu malingnya bahagia. Betul ya? Malingnya itu yang nyuri motor bahagia. Kok kamu sedih kan bodohnya luar biasa. Bingung kan orang. Lebih kehilangan motor kan ya memang menyedihkan. Nah, itulah hebatnya malingnya. Malingnya bisa mencuri motormu dan juga mencuri kebahagiaanmu. Rugi atau enggak rugi? Rugi. Mestinya, maling, kamu bahagia, aku juga akan bahagia. Masya Allah, aku enggak akan sedih karena kamu. Sorry bro, gitu kan ya.
Nah, itu namanya orang yang paham. Loh itu kan hilang, nggak apa-apa, hilang nanti beli lagi kapan yumbu. Ya, pokoknya cari usaha. Nggak kemudian ke sana marah, ke sini marah, ke situ marah, dan lain sebagainya. Nyari boleh, tapi nggak usah pakai marah. Hatinya nggak usah ikut. Jadi enak, hidup tuh enak. Kuncinya di situ. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Ini kunci kalau hidup kita pengen asyik gitu ya. Iman, amal soleh, iman, amal soleh, iman, amal soleh. Ya, kita manusia kan tempatnya dosa, tempatnya salah ya. Kita tuh sering sengaja produksi dosa kok. Nah, masih penyakit. Setiap orang di antara kita masih punya penyakit produksi dosa. Alhamdulillah Allah tuh baik banget. Ngerti penyakit kita, dikasih solusi. Ya udah istighfar aja. Udah istighfar. Nah, itu setan kok bisikin kita. Percuma kamu istighfar kalau kamu ulangi lagi. Akhirnya apa? Udah kita ulangi, istighfar juga tidak. Ngulanginya jalan, istighfarnya tidak. Setan tepuk tangan, yes, nurut sama aku. Padahal Allah bilang, aku akan selalu mengampunimu selama engkau minta ampun padaku. Selesai. Minta ampun, benar-benar minta ampun, tapi ya bukan mainan. Istighfar, ya Allah ampuni aku. Nanti kepleset lagi, minta ampun lagi. Kepleset lagi, minta ampun lagi. Sampai akhirnya setannya dimarahin sama atasannya. Udah, kamu jangan plesetkan dia. Kenapa? Semakin kamu plesetkan, semakin dekat sama Allah dia. Tadinya itu dia nggak begitu ingat sama Allah. Itu gara-gara kamu plesetkan terus, dia berbuat dosa terus, akhirnya dia itu dekat sama Allah, datengin Habib, datengin Kiai, minta didoakan agar dosa diampuni. Ini gara-gara kamu nih, bodoh kamu setan. Setannya dimarahin atasannya nih. Masya Allah. Akhirnya setan berhenti menggoda dia. Cara godanya ganti model lain lagi. Nah, itu kalau kita udah paham cara mengelola hidup. Hidup nih iman, amal, soleh. Enak kok. Saya biasakan di rumah setiap Jumat sama teman-teman saya, itu makan nggak pakai piring, nggak pakai sendok, nggak pakai garpu, ya, nggak pakai mangkok, nggak pakai apa, cuman plastik. Itu saya ke gelar nasi tumplek-plek, sini masakan tumplek-plek, ayo kita makan, masing-masing ngambil jatahnya sendiri, saat cowok sana, kan areanya sendiri. Itu manfaatnya apa? Satu, barokah. Yang kedua, tidak ketahuan yang makannya banyak. Kalau dipiringin kelihatan ya, nggak ketahuan. Set dia lagi, nggak ketahuan. Yang diet gagal diet, saudara-saudara, nggak bisa. Dan makanan itu rasanya enaknya luar biasa. Saya bilang, oh begini aja kita bahagia kok. Enak. Ini iman dan amal soleh enak. Nah, ngapain nunggu bahagia? Nanti saya bahagia. Kalau di Auto 2000, saya udah menduduki dudukan sebagai beliau apa nih? Dudukan kepala cabang, saya baru akan bahagia. Tapi kalau begini saya belum bahagia, rugi. Kamu jadilah montir yang tidur di bawah sana. Nanti kalau kepala cabang nanya, kok kamu tidur di situ? Ya nanti pulang dari sini kerja yang keras, dia nanti jadi seperti saya. Jawab, Pak, kok repot amat sih Pak? Ya, kesian deh lupa. Mau tidur enak aja nunggu jadi kepala cabang. Kelamaan Pak, saya mau tidur sekarang pun enak kan gitu ya. Nggak usah nunggu jadi sesuatu untuk tidur enak. Nggak usah nunggu jadi sesuatu untuk tertawa bahagia. Nggak usah nunggu jadi sesuatu untuk kita merasakan nikmat ketika makan dan minum. Sungguh orang yang kurang pinter atau sangat kurang pinter atau bahkan tidak pinter ya. Mau nyebut kata itu kok nggak enak saya. Ya kok nggak enak. Nah, untuk ketawa, untuk tidur, untuk menikmati, ya dia nunggu nanti kalau punya ini. Makanya saya katakan, orang yang membuat daftar kebahagiaan, lagi membuat daftar ketidakbahagiaan. Saya akan bahagia nanti kalau saya menikah dengan dia. Nggak bisa menikah dengan dia, berarti dia tidak bahagia. Betul ya? Makanya pria yang pintar adalah, saya akan bahagia kapanpun dan dimanapun berada saat saya taat pada Allah Ta'ala. Keren, nikah nggak nikah bahagia. Kamu bujangan, sedih kamu. Sorry bro, bahagia aku. Kenapa? Ngucap alhamdulillah aku bahagia. Nggak kayak kamu, bahagianya nunggu nikah. Setelah nikah tetap tidak bahagia. Kasihan deh lu. Pede, Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Ya Allah, jadikan bahagiaku, senangku dalam taat padamu. Makanya orang udah paham ini tuh bahagia, mudah duduk ini bahagia. Minum baca bismillah bahagia. Tidur baca bismika Allahumma bismika amut bahagia. Bangun ucap alhamdulillah bahagia. Jadi nggak sempat yang namanya sedih itu mampir. Allah katakan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para wali Allah itu la yahzanun, nggak bersedih.
bahagia terus. Makanya orang yang sedih dilarang masuk surga. Serius. Nanti ada sensor tuh, sedih, tertolak, by system. Ya, wajah-wajah cemberut, tertolak, by system. Ini wajah yang sumringah ini, sistemnya manggil, kamu sini, ayo masuk. Masuk surga, nggak ada, di surga cemberut, ada nggak? Nggak ada, jadi default cemberut itu, jangan default wajah saya cemberut, nggak ada. Bayi ada lahir cemberut. Semua wajahnya menyenang, nangisnya bayi itu gimana? Menyenangkan gitu. Ya, kadang-kadang ketawa kita masih cemberut loh. Nggak jelas. Ya, tertawalah yang lepas, ya, yang sesuai syariat. Kalau sesekali terbahak-bahak langsung istighfar, tapi tunjukkan hati kita bahagia. Karena ciri-ciri penghuni surga adalah wajahnya berseri-seri. Itu namanya amal soleh. Amal soleh itu bukan hanya sholat fardu, bukan hanya sholat sunnah, bukan hanya qiraatul Quran, bukan hanya zikir. Membuat wajah berseri-seri itu amal soleh yang luar biasa. Saya lagi kampanye kalau nanti saya jadi presiden tahun 5000 Masehi. Sebentar ini kan 2024 ya. Mohon maaf saya tidak akan mencalonkan diri di sana. 2024 saya tidak akan mencalonkan diri ya. Nanti aja tahun 5000 Masehi. Karena saya paham saya belum punya kekuatan, jadi saya butuh waktu 3000 tahun kurang lebih untuk menyusun kekuatan agar nanti saya menjadi seorang yang akan dipilih. Nah, programnya saya omongkan dari sekarang. Program saya nanti kalau jadi presiden tahun 5000 Masehi, saya akan satu buat undang-undang. Kalau di area publik ada orang menampilkan wajah cemberut dan terbukti tertangkap kamera, denda 5 juta rupiah. Ya, kenapa? Karena wajahnya sudah merusak kenyamanan publik. Wajah cemberut tidak layak ditampilkan di masyarakat, tampilkan di kamarmu sendiri. Istrinya di rumah buat peraturan. Wajah cemberut keluar kamar, segera keluar dari rumah. Masya Allah, keluar dari rumah ditangkap sama polisi, denda 5 juta rupiah, sehingga wajah cemberut tidak boleh tinggal di Indonesia. Masya Allah, itu nanti saya presidennya, program begitu, sehingga semua orang masuk Indonesia itu langsung senyum semua. Ya, Indonesia tersenyum. 5000 Masehi, program Habib Novel Alaih terus. Boleh enggak kita mengajukan program begitu? Boleh, tapi nggak dipilih. Kebanyakan denda sama masyarakat nggak dipilih. Maksudnya apa ini? Kadang kita kan merokok tuh mengganggu kenyamanan publik, betul ya? Denda merokok, dilarang merokok. Ini wajah cemberut ini sangat mengganggu kenyamanan publik. Kalau wajah berseri-seri kan menyebabkan area publik itu menjadi indah. Makanya CS, lihat di depan tuh CS, customer service. Kalau cemberut dipecat sama beliau. Udah sana pindah belakang nyapu saja, jangan jadi CS. Di belakang dipecat sama teman-temannya. Udah capek saya ini bengkel, kamunya aku masih cemberut-cemberut. Udah sana keluar dari kantor aja sekalian. Ganggu aja di wajahmu. Tapi CS itu syaratnya dicaci, dimaki, oh iya Pak, maafkan kami ya. Kami akan berikan pelayanan lebih baik lagi ya. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf kami habis itu. Harus senyum itu, harus senyum. Pernah ikut lomba CS enggak? CS itu kan pernah dilombakan ya, CS yang terbaik di kantor ini satu. Itu nanti salah satu cara ngetesnya ada yang nyamar jadi customer service, datang kantor marah-marah gebrak meja. Tidak benar ini. Kalau cemberut gagal tuh langsung, nggak juara. Dan ada apa Pak? Juara dia. Harus tetap tersenyum. Itu syaratnya CS. Makanya malaikat penghuni penjaga surga itu senyum terus, tidak pernah cemberut. Tapi malaikat penjaga neraka dilarang tersenyum, wajib cemberut. Diizinkan tersenyum cuma sekali, ketika ada kunjungan mendadak dari Nabi Muhammad SAW. Ya, ada sidak dari Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj. Rasulullah sidak ke sana, malaikatnya defaultnya itu harus cemberut tuh, sipir neraka kok, penjaga neraka wajib cemberut sangar. Ditegur sama malaikat Jibril alaihissalam. Ini Rasulullah, kamu kok cemberut? Ayo senyum. Oh boleh, iya boleh senyum akhirnya. Malaikatnya senyum dan seluruh jawatan neraka itu senyum semua, sehingga warga neraka heboh semua. Ada apa nih pada senyum? Oh ternyata ada Rasulullah SAW. Itulah makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sampai yang di neraka pun dapat rahmatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu nggak ada lagi senyum di neraka, nggak ada. Nah ini defaultnya apa ini? Wajah. Jadi wajah tersenyum, wajah cemberut tempatnya di neraka, wajah berseri-seri tempatnya di
di surga. Nah kalau waktu kita di rumah, di kantor, kita tata dengan iman dan amal soleh, hidup kita akan menyenangkan. Ya, makanya saya punya konsep, saya tidak terima curhat. Beb, saya mau curhat, bye-bye. Ada. Kalau mau minta pendapat, petunjuk, boleh. Itu namanya diskusi. Beb, saya mau menikah, Beb. Menurut Habib, mana yang lebih baik di antara dua wanita ini? Jangan setorkan ke saya yang begitu. Jangan. Urusan milih perempuan jangan distorkan ke saya. Serahkan Akhina Zaki saja. Atau Mas Seto itu ya. Pilihlah sendiri. Kenapa? Nanti kalau salah saya disalahkan. Udah pilih ini. Ini gara-gara Habib dulu yang pilihkan. Ternyata rumah tangga saya nggak bahagia. Habibnya disalahkan. Apalagi itu kalau pilpres itu. Habib nanti milih siapa? Saja pilihanku hanya aku dan Tuhanku yang tahu. Ya, nanti dipilih suara aku akan pilih nanti. Ya, kenapa? Satu, semua jamaah itu kan punya pilihan sendiri dan semuanya teman saya. Yang kedua, nanti kalau saya milih seseorang ternyata dia kalah nggak jadi presiden, berarti saya nggak sakit lagi saya. Betul kan ya? Wah, ternyata Habib Novel pilihannya salah dan kalah, berarti saya kurang sakti. Maka saya sembunyikan pilihan saya. Begitu nanti ada yang menang, loh, betul kan pilihan saya? Ya, gitu saudara-saudara. Jadi kita akan terus bahagia, canda. Jadi hidup jangan serius. Serius itu ketika melahirkan saja. Ya, yang dilahirkan nangis, kitanya tertawa. Jadi boleh mentertawakan bayi. Betul ya? Boleh tidak mentertawakan bayi? Boleh. Nangis dia, ya kan? Ketawa gitu, dia nangis. Ini bayi nangis, bayinya nangis, kita tertawain. Makanya ketika kamu nangis ditertawain orang jangan marah. Udah pengalaman. Betul ya, udah pengalaman, udah biasa dulu waktu bayi kita nangis, kesakitan nangis gitu, orang tua kita tambah ketawa-ketawa, udah bisa nangis dia, ketawa-ketawa. Nah, makanya hidup dibuat enjoy, santai, nikmat, asyik. Saya tadi nyetir ke sini, nyetir aja, asyik. Padahal ngantuknya luar biasa. Ya Allah, ngantuk ini. Tapi asyik, ya. Di Banjar nyetir, Kuala Tungkal nyetir, ya. Senang saya nyetir sendiri, ada kenikmatan tersendiri. Senang, menghibur hati itu mudah kok. Jangan kalah sama supir truk. Saya itu malu kalau kalah sama supir truk. Supir truk itu lebih pandai mengelola kemacetan. Masya Allah, saya di tol dari Jakarta ke Solo, ya ada macet karena perbaikan jalan, dan memang harus berhenti semuanya, harus berhenti berapa saat. Itu supir truk nggak mau repot, mesin dimatikan tidur. Dia santai. Konsepnya apa? Oh, saya capek, ngapain nunggu jalannya berjalannya tidur aja. Nanti kalau ternyata udah jalan, pasti saya dibangunkan, selesai. Datang belakangnya, bangun. Oh iya, juga gue jalan lagi. Yang main tidur. Ada lagi saya lihat supir truk nggak tidur, turun dari truknya, mojok di pinggir jalan, ambil minumannya, ngopi, video call keluarganya. Masya Allah, keren bener. Ya gimana, pinter dia. Udah mulai jalan, oh ya saya dulu ya, matikan naik ke truknya, lanjutkan perjalanan. Nggak keluh kesah. Ada nih orang naik mobil udah tahu macet. Bukannya dinikmati dengan tidur, dengan tadi ya seperti supir truk, tapi main kosong, dandin. Emangnya kamu jalan gitu? Ya enggak, yang ada kamu dimaki orang banyak. Enggak, gua aja udah tahu macet kok. Bukannya mengelola macet, justru mengungkapkan emosi yang enggak jelas. Enjoy seperti supir truk. Jadi kalau hidupmu macet, ya nikmati kemacetan itu. Contoh, dipecat, insya Allah tidak. Tapi insya Allah juga dipecat dari kantor itu tanda keberhasilan. Ya kalau kamu nggak dipecat, kamu nggak jadi bos nanti. Ya jadi karyawan terus, tapi jangan sekarang, nanti aja. Ya, kalau udah saatnya kamu bos, tolong pecat saya. Wah, Masya Allah. Kenapa kamu nggak dipecat? Saya udah nggak butuh dengan perusahaan ini. Kenapa? Saya udah punya perusahaan sendiri. Apa? Nih, mau ikut nggak? Wah, keren habis ini. Tambah nanya, mau ikut nggak? Gitu ya. Nih, gitu. Bisa jadi kan begitu ya. Jangan konsepnya kita nggak akan naik. Kita tuh punya cita-cita semangat yang luar biasa. Ini mau ngomong apa tadi, Mas Eto? Kalau ngomong nggak pernah mikir saya. Terakhir tadi mau ngomong apa? Saya tahu nggak saya mau ngomong apa? Saya aja yang mau ngomong nggak tahu, apalagi antum. Saya aja nggak tahu apa yang mau saya omongkan, apalagi antum yang mendengarkan.
Bagaimana bisa tahu apa yang saya omongkan? Karena kita sama-sama tidak tahu, lebih baik gak usah diomongkan. Selesai gitu ya. Dan ini udah berapa menit? Tuh 40 menit tuh. Terasa nggak? Enggak, tinggal dengerin. Tinggal dengerin. Intinya ya kelola dulu. Ya, kelola waktunya, kelola hidupnya. Ya, kemudian kalau kita bekerja itu jangan punya pikiran selama-lamanya akan kerja itu, tapi dinikmati. Seperti saya ngomong kepada banyak orang, jadilah seperti pendaki gunung. Menentukan saya nanti akan berada di puncak. Tapi nggak pernah lihat orang-orang yang ke puncak itu nggak dilihat. Yang dilihat langkah kakinya. Dia jalan memperhatikan langkah kakinya dan menikmati langkah kakinya. Capek istirahat, pengen minum, pengen duduk. Terus begitu. Tiba-tiba sudah berada di puncak. Tapi orang yang sibuk lihat puncak terus akan kapan sampainya ya? Kapan sampainya ya? Kapan sampainya? Nggak akan sampai dapatnya capek. Ini yang ngomong udah praktek loh ya. Udah praktek. Dengan begitu tiba-tiba kita berada di atas, di puncak. Jadi nikmati hidupmu dengan iman dan amal soleh. Jangan ruwet sama duit. Gara-gara duit sholat berjamaah hilang. Gara-gara duit ketawa sama istri nggak sempat. Ada duit terlambat. Ya, terlambat nggak apa-apa. Gimana dek kabarnya? Mas terlambat, tenang, sabar gitu ya. Insya Allah tidak. Kenyataan terlambat. Ngomong aja sama atasan. Maaf Pak, daripada saya mendapatkan murka istri, lebih baik mendapatkan senyum Bapak. Paham ya? Nah, jangan ngomong daripada mendapatkan murka istri, lebih baik dapat murka Bapak. Jangan begitu. Daripada saya mendapatkan murka istri, lebih baik saya mendapatkan senyum Bapak. Siap menerima senyum Pak. Masya Allah, harus mau gendeng gitu ya. Atasannya mungkin agak gimana gitu, tapi paham maksudnya kan, paham maksudnya. Ini kebersamaan beberapa saat bersama keluarga, sama anak minta gendong, anak minta ini itu mahal gitu. Kalau resikonya kehilangan pekerjaan nggak jadi masalah daripada kehilangan kebahagiaan anak. Ya, kebahagiaan anak ini bahagia sebentar tuh harganya luar biasa. Makanya di Pulau Jawa disebutkan mangan orang mangan, yang penting kumpul. Karena kumpul itu mahalnya luar biasa. Orang sekarang rela kehilangan kumpul, yang penting bisa makan. Kan ngerinya luar biasa. Hagaza, mudah-mudahan sedikit obrolan yang tidak jelas ini, ya, di tengah manusia-manusia yang jelas bisa menghasilkan sesuatu yang jelas. Kawan-kawan, saya di Auto 2000 Banjarmasin ya. Itu tulisannya menuju apa itu? Best in town. Masya Allah, menuju best in town. Subscriber saya 900.000 lebih loh ya. Gratis bro. Endorse ini. Gratis, gak usah bayar. Namanya iman dan amal soleh. Kalau mau beli mobil ke sini, Auto 2000 ya, tapi Banjarmasin saja. Jangan nanti dari Jawa ke Banjarmasin kejauhan. Ya. Yang di Banjarmasin ini ke sini. Kenapa? Terbukti orang-orangnya ahli majelis. Ya insya Allah barakah, ada keberkahan insya Allah. Terima kasih. Hakadha walakum minkum asyraqal badru alaina wa ikhtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqani wa syami rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa atina ma qad sa'alna min atayakal disami wa akrimil arwah minna bi liqa khairil anami wa balighil muhtara anna min salatin wa salami Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama rabbana hab lana minas salihin Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waktubna liman qamahu wa shamahu imanan wa ihtisaban hatta nahdha bil ghufran wal 'iddat minan niran wal fawz bil jinan warzuqna jami'an husnal khatimah 'indal maut pada umri fi ta'atik maratu fil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin amin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.